obat itu ada yang instan, ada yang obat herbal. Kalau seperti kalau kita menggunakan obat herbal, kita cukup gunakan apa itu? Dulu itu sama istri saya diposting, Mbak. Ketika saya sudah punya langgan, sudah nggak berani posting, masalah barangnya terbatas ya. Oh, nggih. Berarti awal mulai niku saking sosial media nggih, Pak nggih. Pak Jati ini tak lihat kok jamurnya kayak kandel-kandel duwaging ngoten. Terus nggak kemarin saya beli kadang ada yang tipis, kiwir-kiwir bedane napa, Pak? Bedane nutrisi yang kita berikan di sini. Lho, Pak. Nah, kita kan beri Alhamdullah. Sampai saya mempekerjakan 11 orang. Bendino panen. Masalah bendino ya butuh duit. Nggih niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya bersama kami di BSS TV, bukan Sahabat-Sahabat TV. Hari ini kita akan membahas tentang budidaya jamur. Tentunya dengan ahlinya Bapak sinten asmone? Pak Jatiwiono. Bapak Jatiwiono. Bapak Jatiwiono ini adalah salah satu bapak yang sudah membudidayakan jamur pinten tahun, Pak nih? Ya kurang lebih 12 tahun. Kurang lebih 12 tahun rek. Jan sawi ku ke zamanku Joko. Tahun berapa, Pak? Yo wis lali lah tahun piro. Tahun 12 tahun ya garek 26 kurang 12 piro itu. Wis suwi. Kurang lebih 2014 2015 Iya, mungkin, Pak. mana kira-kira. Berarti sak derenge corona waktu Yo itu. sak durunge corona. Dan waktu corona niku enten kendala mboten jenengan? Enggak. Nggak ada. Pemasaran tetap. Pemasaran tetep nggih, Pak. Alhamdulillah. Kan niku UMKM kada sing kacau, ya, Pak, tapi nggih. kan ini kan sangat dibutuhkan. Nutrisinya kan tinggi untuk apa namanya gizi kesehatan. Oh, nonton. Ada efek sampingnya kan nggak ada. Jamur itu. Untuk target pasarnya itu yang utama di mana, Pak? Pasarnya Maksudnya Penjualannya Pak Jati pengepul atau ada pengepul juga ada, bakul-bakul kecil juga ada. Tapi kebanyakan itu ke Surabaya. Terus keduanya kalau hasil melimpah ke pasar induk Pare. Pare. Iya. Setiap hari itu, Pak. Tiap hari. Berapa kilo biasanya kalau ke pasar induk itu? Ya nggak mesti lah. Biasa. Kalau kemarin sampai 1 kintal 90 kilo. Setiap hari itu. Nah, tapi kan panennya kan nggak apa namanya standar, jadi Nggih. grafiknya naik turun. Tapi nggih banyak loh sak monten nggih. Iya. Itu yang di pasar tok lah, belum yang diambil. Iya, ketika itu cara bahasane panen medo-medoi napa. Nggih. Pas patune banyak panen, bakule gak ngatasi, kita lempar ke pasar induk. Terus sing niku sing ten Surabaya niku dikirim napa? Diambil. Oh, diambil Ada tambang nggih, Pak. Surabaya, ada Nganjuk, Jombang, itu diambil. Kalau yang Surabaya, Nganjuk, Jombang itu tiap hari apa setiap Tiap hari, minggu? tiap hari. Berarti produksinya banyak, Pak nggih. Iya, cuma kan yang di Surabaya yang di Nganjuk kan terbatas kan, kita kan banyak komunitas petani, Pak ya. Nggih. Jadi di sini cukup mengambil 20 kilo atau 25 kilo, di sana berapa sama. Enggak saya atasi sendiri enggak. Soalnya Teman-temannya banyak ya banyak. petaninya dibagi. Ada paguyubannya. Berapa kapasitas backlog yang diproduksi? Kalau jumlahnya sekitar ya antara, kalau semuanya penuh ya, Iya. antara 100 sampai 120 ribu. Gitu. Cuma yang buah itu mungkin hanya 70 ribu, yang selainnya kan belum berbuah, menunggu untuk bergantian. Terus cara membuat backlog sendiri itu gimana? Ya, cara membuat ya sederhana sekali ya. Dengan bahan-bahan seperti apa tuh? Ini banyak apa enggak, Pak? Ini bahannya kan grajen ya.
Oh, grajen kayu nih. Grajen kayu, grajen apa saja. Semua jenis kayu apa khusus? Semua jenis kayu. Oh, Semua jenis. bisa. Cuma yang dihindari itu seperti kayu apa namanya? Pinus karena kan minyak Pak ya. Oh, gitu. Terus kayu apa namanya? Kelapa kan tajam. Nah, ngenai plastik bisa tembus sobek. Ya. Nah, terus ini kan berbuah ngeten nggih. Nggih. Ini dipakai selama berapa kali buah? Itu masa panennya itu tinggal perawatan, Mbak. Karena perawatannya bagus, kondisi bagus, bisa sampai 4 bulan. Kalau kurang bagus 2,5 bulan sudah habis. Lama nggih. Iya. Terus Cara- kan berarti seminggu Cara ya. memilih bibit yang bagus gimana? Untuk bibitnya saya kan ada yang Pak. Ada yang apa ya, yang ngasih. Jadi khusus bibit saya nggak pegang. Ada yang memberi sendiri bibit. Ya kita tinggal pesan bibitnya apa narani, jenisnya apa gitu ya. Nah, sekarang saya pakai jenis HO. Terus Pak, perawatannya ini cuma disemprot-semprot apa ada obatnya? Ya ketika kondisional Mbak ya. Nah, ketika cuaca panas seperti ini kita semprot air atau kita jaga kelembapannya. Kalau mungkin ada penyakit kita beri apa namanya obatnya. Oh, nggih. Obat itu ada yang instan, ada yang obat herbal. Nah, kalau seperti kalau kita menggunakan obat herbal kita cukup gunakan apa itu jus apa itu jus bawang itu ya, untuk menghindari penyakitnya. Tapi kalau kondisinya sudah sangat parah kita pakai obat pertanian. Ini jenis jamur apa ya Pak? Ini tiram, ada yang tiram coklat juga ada tiram putih. Yang ini coklat ini. Iya, kok ada yang coklat, ada yang putih tak lihat tadi. Ini bedanya apa? Tekstur dan rasanya beda, harganya juga beda. Oh, harganya banyak. Kalau coklat itu per kilonya 18, kalau putih 16. Oh, putih 16 gitu, Pak. Maksudnya ini perbedaannya itu kok yang satu coklat, yang satu putih itu dari mana? Dari tekstur dan warnanya itu sudah beda, Mbak. Ini rasanya juga beda, rasanya enak ini, gurih ini. Dia ada langunya. Maksudnya cara penanamannya bedanya? Semuanya sama, caranya penanamannya sama, cuma bibitnya beda. Oh, bibitnya. Bibitnya beda. Jadi ini dari bibitnya perbedaan Iya, nih, yang coklat sama putih. Dan banyak jenis macamnya, ada yang oranye, ada yang pink, ada yang apa abu-abu juga ada. Cuma untuk pasar kita itu yang laku cuma coklat sama putih. Oh, coklat kali putih ya, Pak. Kalau kita bikin jamur pink nanti masyarakat takut beracun. Padahal tidak. Kembang Maria, kayak kembang sepatu. Bentuknya sama seperti ini, rupanya pink, tapi masyarakat tidak mau beli. Nggih. Takut keracunan. Pak Jati, ngenten iki jenengan kerja nok mbak napa enten? Ya, enggak, kalau bisa sama kan ya. Dah nih. Bisa nuker Ayo. saya. Ya, saya punya, alhamdulillah punya Berapa, Pak, karyawan? 11 karyawan. 11 karyawan nggih. Ya, nah, yang perempuan itu 7, yang laki-laki 4. Oh, nggih. Iya. Lek Kerjanya angsal beda-beda. semerep niku sing perempuan napa ngadain napa? Ya, untuk proses bikin backlognya perempuan sama proses pembersihan apa namanya? Jamurnya. Jamur, pembersihan jamur Perempuan, dulu. nimbang itu perempuan. Kalau untuk merado sama yang angkat-angkat backlog nata ikan laki-laki, Yang Mas. laki. Yang berarti, Mas. Ini maksudnya pembersihannya gimana, Pak? Cara membersih dicuci Nah, apa? Ini kan sudah bersih semua. Ini Nggih. bonggolnya kan ada bonggolnya nih, Oh, digunting Gunting. bonggolnya. Nanti kita bersihkan biar tampak cantik. Untuk memasarkan itu napa jenengan carane agar laku setiap hari itu bagaimana? Dulu Media sosial itu sama istri saya diposting, Mbak. Ketika saya sudah punya langgan, sudah nggak berani posting, masalah barangnya terbatas ya. Oh, nggih nggih nggih. Berarti Nah. awal mulai niku saking sosial media nggih, Pak nggih. Iya betul. Kan kita punya komunitas jamur ya. Nggih. Artinya bahasa Jawanya gedek tular gitu ya. Nggih nggih nggih. Ada jamur sana juga ada jamur. Kalau ketika sudah kita produk yang banyak itu gampang cari pembeli, customer. Oh. Karena makanan ini kan makanan sehat tuh, Mas. Nggih, Banyak nggih. yang dicari ya. Nggih. Dan untuk bisa untuk berbagai masakan. Niku Pak Jati, kendala paling sulit niku napa? Napa gagal panen atau nggih gagal panen nggih ngenten nggih? Ya semuanya pembudidaya pasti pernah gagal panen juga, pernah
masalah pemasaran juga. Nggih. Tapi lambat-lambat kan ya gampang Mas bisa diatasi. Nggih. Iya. Biasanya kalau yang sering itu terjadi itu dari bahan baku Mas. Bahan baku. Nah, ketika bahan bakunya, ketika meledak banyaknya petani-petani bahan bakunya Nggih. istilahnya royokan lah Mas ya. Nggih, Nah, rebutan. itu. Dan tapi alhamdulillah sekarang sudah saya sudah punya bakul tetap untuk mengirim bahan bakunya, terutama grajennya itu. Oh, grajen itu yang sulit ya Pak? Iya, grajen ini kan loh Mas. Grajen ketika masalah ya Pak balik nang negara mana ya Mas. Nah, ekspore apa narane batangane apa sih? Kayu nih. Kayu itu tersendat, pasti menggraji kan tutup Mas. Oh, nggih. Grajene ya ora enek. Akhirnya ADW menyikapi itu, kita cari grajen-grajen dari desa-desa. Oh, nggih. Jadi nggak melulu ke pabrik. Nah, pabrik waduh kok kena suasana seperti ini kacau. Oh, ada inovasi produk lain nggak Pak? Maksudnya kayak Jamur jenis Jamur. lain gitu. Jenis nggak, jamur maksudnya lain. jamur crispy apa jamur Ya tentunya ada ya, tapi itu saat sekarang saya nggak pegang itu. Untuk inovasi jamur itu banyak sekali untuk dibikin semacam masakan, Iya. dibikin banyak Mbak, banyak sekali. Tapi untuk saya sendiri tidak saya pegang itu. Saya ini sudah kualangan di sana. tahannya aja. Umurnya wis gak ngantasi bagi mikir iku jane. Anu Pak Jati, ini tak lihat kok jamurnya kayak kandel-kandel duwage ngoten. Terus nggak kemarin saya beli kadang ada yang tipis, kiwir-kiwir ngoten. Bedane nopo iki Pak? bedane nutrisi yang kita berikan di Duwage sini. ngoten lho Pak. Nah, kita kan memberikan nutrisi di sini ya. Nggih. Jamur itu cara kita pelihara ayam saya enak Nggih. sentrate no Mas, ada Oh, nutrisinya. ngoten. Nah, Biar nutrisinya tumbuhnya itu bagus. katul sama jagung. Nah, sekarang itu kan banyak katul palsu tuh Mas. Nggih, kata. Katul apa narane SG, ku skam giling itu Nggih. kan rusak nang anu jamur bisa tipis. Juga bisa jamur kalau loknya sudah tua, itu kan nutrisinya sudah tersedot Kurang. lama, Hampir kurang banget. itu ya bisa tipis ya. Tipis, Mungkin kan ada. loke wis waya akhir Mbak. Nggih, nggih. Lagi kebetulan kan loknya masih bagus. Nggih kok duwage ngoten. Asal mulane jenengan iku proses kiambak nggih Pak Jati. Napa langsung ngenten karyawane napa asal mulane? Pertama kita saya Pertama. beli backlog. Oh, nggih. Ya dulu itu beli backlog nggak salah 200 pertama. Nggih. Terus sampai beli backlog 800. Ketika saya hitung-hitung beli backlog kan sudah untung Mas ya. Iya. Apalagi tinggal buat sendiri. Lalu saya belajar ke teman-teman untuk buat. Dulu pakai apa namanya? Pakai drum kita masak sekarang. Nggih. Tapi sekarang alhamdulillah sudah punya keser. Niku awal mulane jenengan Awal nggih. mula dulu. Alhamdulillah. Sampai saiki mempekerjakan Iya. 11 orang. Oh, bendina panen. Bener panen. Masalah bendina ya butuh duit. Nggih niku. Nah butuh duit seminggu pisan, yang panen seminggu pisan ora apa-apa. Tapi semangat ya Pak. Rego panenane ya ketoke ya ayu-ayu ngene. Ya semangatnya kan Mbak, awak dhewe kan usianya sudah mulai 50 atas ya. Dulu kan waktu dulu kan saya kan budgetnya bukan petani, saya kan pedagang. Nanti tiap hari itu keluyuran ya, sampai Blitar, sampai anu. Sekarang kan sudah payah tenaganya. pensiun. Ya pensiun lah. Alhamdulillah sekarang saya usaha jamur, saya kerja di rumah sendiri. Akhirnya uang datang sendiri. Iya. Artinya begini, bakul-bakul kan sini bawa uang, beli jamur saya kan uang datang sendiri, saya nggak payah-payah kesana-sana. Gitu. Enggak usah riwari nang embong. Ya semoga barokah lah. Untuk suhu atau kelembapan buat jamur itu Untuk suhunya, kalau itu kan ada dua macam ya. Ada untuk inkubasi seperti itu, inkubasi. Ada juga untuk pembuahan. Untuk inkubasi itu suhunya antara 28 sampai 31 derajat. Kalau untuk pembuahan 27 sampai 28. Tapi minta sedikit dingin untuk pembuahan. Kalau kelembapannya saya lupa ya kelembapannya. Ada juga kelembapannya juga. Ada, tapi cuma saya ukurannya lupa. Makanya jamur ini istilahnya bukan petani jamur, tapi budidaya. Budidaya. Kan biasanya jamurnya kan tumbuhnya kan hanya musim hujan. Oh, nggih. Nah, sekarang kita bikin, kita rekayasa gimana kalau musim-musim kemarau bisa
tumbuh jamur. Makanya kita atur kelembapannya, juga kita atur suhunya. Nah, jika juga keluar jamurnya sendiri seperti ini. Berarti harus lembab nih Pak. Ya enggak terlalu lembab, pokoknya ukur sedang. Terus kayak gini nih waktunya panen apa belum Pak? Belum ini, belum. Belum ya? Ini untuk panen besok. Oh besok. Masih bisa besar lagi. Pinten dinten Pak ngenten iki? Maksudnya dugi Mulai ini ku, mulai naruh benih. Oh, mulai naruh Sampai benih sampai panen itu 50 hari. 50 sampai 60 hari. Itu kita tanam benih sampai musim seperti ini penuh. Nggih. Nanti ini tumbuh jamur seperti ini. Itu sekitar 50 hari lah. Dan masa panennya itu sekitar 3 sampai 4 bulan, tergantung perawatan. Oh, nggih. Karena ketika perawatan kurang bagus, kelembapan kurang bagus, backlog bisa kering. Ini tumbuhnya jamur sulit. Oh, iya. Ataupun juga kalau kebersihan perawatannya kurang, ini bisa diserang penyakit. Itu juga bisa merusak. Dan makanya harus jeli Mas ya. Nggih, nggih. Ketika kita punya sedikit, mungkin masalah belum timbul. Ketika punya 20 ke atas pasti ada masalah. Oh, Tapi yo gampang, nggak sulit, nggak sesulit yang kita pikirkan. misalnya Pak Jati, enten lari tiang mriki terus pengin belajar itu nggih. Alah monggo. Jenengan tapi nggih. Ya dengan sangat terbuka monggo. Alhamdulillah. Padahal maksudnya sebagai orang kan orangnya bermanfaat bagi orang lain lah. Ya Mas ya. berbagi ilmu Ya ya. berbagi ilmu. Monggo saya gratis, tidak usah bayar. Monggo sampai bisa. Kita kalau punya banyak teman itu banyak rezeki Mas. Nggih. Anu Pak, kalau boleh tahu Mm-mm. omset satu hari itu berapa? Kalau omset bikin backlog itu saya 1.000 per hari. Omset bikin backlognya Mbak ya. Bikin backlog. Kalau panennya itu sekitar antara 1 kintal sampai 2 kintal. Kalau omset panen. Ya itu seperti itu. Duh Pak, anu toh, jual backlognya juga dong. Juga ya jual. Untuk per hari ini Nggih. karena plastiknya ini mahal sekali, sekarang kan plastik mahal Mbak. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Itu sekitar 2.800 per backlog. 2000 pinten? 800. 800. Oh, per backlog Per enten iki Pak. backlog. Iya. Tapi 2.800 untungnya juga banyak, Mas. Saya Nggih. sepilkan ya. Nggih. Ini kan minimal bisa mengeluarkan jamur antara 3 sampai 4 on. Ya Mas ya. Saya kan tadi bilang kalau jamur itu per kilonya 28, itu ke bakul. 18.000 per bakul. Oh, Nah, iya, iya. kalau 18 ini bisa tumbuh sekitar 3 on. Kan ngalekna Mas. Nggih. 18 kali 3 Nggih. kan berapa itu? 46 ya. 46. 46 kan masih untung petaninya yang beli. Nggih. Tapi cuma itu tinggal perawatan Mas. Juga Nggih. bisa hanya berbuah 2 on setengah juga bisa kalau perawatannya kurang bagus. Oh, 2.800 rupiah nih Pak. Iya. Per backlog. per backlog. Jadi sampun enten benih jamur nggih Pak. Ya sudah seperti ini Mas, seperti ini. Oh, nggih. Tinggal Tinggal tunggu 15 perawatan. hari panen ya. Oh, ini nggak disiram dulu, nggak dirawat dulu. Kita jaga kebersihan lingkungan saja. Nanti kalau sudah tumbuh jamur baru perawatan. Oh, nganten. Nah, kita lipat seperti ini. Nah, baru nanti setelah kita panen, kita semprot. Kita semprot sama air. Terus naruhe niku pripun Pak? Didamelaken Ya apa ditumpuk kados rak-raknya. biasa. Oh, Ada didamelaken rak-rak. rak-rakan ngoten Iya, nggih. rak-rak. Nanti sampean bisa lihat-lihat di kampungnya. Gampang kok Mas, nggak ada yang sulit. Terus harapan kedepannya untuk usahanya jenengan apa Pak? Kalau kita ya, gimana ya? Harapannya ya bahan baku supaya lancar gitu aja, Pak. Nggih, nggih. Pemasaran juga lancar. Kemarin sempat ya, pas pertama MBG buka itu mahal sekali. Sampai 1 kilo dibeli 25.000. Sekarang kan MBG bermasalah ya. Iya. Nggih. Juga ada yang tutup ketika pasca liburan anak-anak itu ya kembali merosot lagi. Ini libur 3 minggu. Iya 3 minggu. Harganya merosot lagi ya sekitar 18 sama 16. Tapi juga masuk untung gitu. Nggih. Bagi petani masuk untung. Enten Pak Jati,
pesan khusus damel pemula kersane semangat. Jenengan kan pun termasuk panutan. Senior. Ya agak senior ya. Nggih, senior. damel contoh lari-lari sing Ya gini, Pak. panutan. Ketika kita punya usaha, Nggih. jangan takut pemasaran, jangan takut. Selagi yang kita hasilkan itu makanan manusia yang halal, itu insya Allah pasti laku. Itu kiat-kiat untuk pemula ya. Kedua, kalau kita mau usaha, itu yang paling penting Mas, itu modalnya harus halal. Jangan sampai ambil modal-modal riba, tidak akan berhasil. 100% tidak berhasil. Banyak teman-teman saya menggunakan maaf ya, saya tidak menyinggung ya. Nggih. Banyak teman-teman saya itu menggunakan uang riba itu pasti down Mas. Jamur rusak semua itu pasti. Karena apa? Kita usaha ini ya, rezekinya dari Allah. Kita berusaha, tapi yang memunculkan jamur seperti ini kan Allah Mas ya. Tapi ketika kita menyatakan perang sama Allah, tidak akan berhasil Mas. Ya itu saja. Itu kunci suksesnya. Produk halal dan modal halal. Halal. Sedikit tapi berkah, pasti berhasil. Nggih. Moga aku muni ngono, aku wis pengalaman gawe ngono kuwi. Remuk Mas. Nah, ketika saya jadi pernak bebek sama bagel bebek itu kan remuk Mas. Oh, saderenge nanti nggih, Pak. Saya bacanya kan peternak bebek sama bagel bebek dulu. Oh, nggih. Nah, Sebelum ini ya Pak Yo. Iya. Itu pun 10 tahun saya ternak bebek. Gitu mriki Pak jadi. Iya. Dulu ini yang usaha ini yang minta istri saya. Saya kan belum tahu dah, ada hitung-hitungannya. Akhirnya itu mau usaha kok ngono gak wis ketika saya belikan sedikit untung baru saya hitung juga. Oh, nak ngono apik iki. Awalnya kurang minat kurang yakin, kurang yakin. Pinten pertama jenengan kali 200 nggih. 200 backlog. Nah, 200 backlog. Itu pun untung. Nah, istimewanya backlog Mas. Istimewanya jamur ya, istimewa jamur. Ketika kita buat kok gagal, itu kita bisa urai lagi atau kita daur ulang lagi. Oh. Bisa. Kalau ternak ketika gagal mati kan Wes hilang. langsung hilang. Tapi jamur enggak. Ketika kita beri bibit enggak dukul ya, tumbuh. Ini bisa daur ulang lagi, pecah lagi, diproses lagi bisa. Nah, ketika kita kedua ya, keuntungan kedua, ketika kita usaha seperti ini, kita sudah enggak punya uang untuk bayar karyawan, kita stop, kita sudah gak mengeluarkan duit. Tapi kalau ternak, begitu kita stop, awal dia pakai untuk duit apa? Lepakan bebek ngomong biar. Nah, ketika jamur, ketika dia stop gak proses, uang malah berdatangan, awal dia gak mengeluarkan uang, langsung nomboknya duit. Dan ketiga, jamur itu cenderung harganya stabil Mas, nggak seperti sayuran lainnya. Sama terus kayak berambang yang mau nudel sudah seret jadi wolulah ya. Akan dulu jamur tidak, cenderung stabil. Pernah harga turun itu waktu Lebaran. Sebenarnya tidak turun itu sebenarnya. Kenapa turun? Karena bagul-bagulnya semuanya kan Lebaran Mas. Jadi nggak ada yang penyalurnya ke masyarakat. Masyarakat bangga seneng mangan jamur. Nah, dulu saya pernah karena bagulnya prai tak online Mas. Begitu tak online wakil yang pesen. Aku dulu ngomong Mas, gak iso layayan aku. Intinya begini, pemasaran itu gampang. Walaupun Lebaran tetap laku. Justru kalau barang banyak tambah kan gini, bakul-bakul dari luar daerah itu kalau ngambil sedikit kan rugi transfer Mbak. Nah, ketika kita punya banyak, dia mau sini. Ngambil dengan hasil harga lebih tinggi, enggak nanggung ya. Tapi kalau sedikit ya dia rugi di ongkos. Gitu seperti itu. Dan sangat alhamdulillah untuk jamur ini sekarang miliar Mas. Untuk snack, untuk lauk pauk atau sampai ke orang-orang punya hajat itu banyak menggunakan jamur. Untuk takjil itu. Jadi pemasarannya gampang. Sekarang kan di pabrik dibikin kayak Masako itu kan ada. Ada itu kaldu jamur, kaldu jamur itu. Lebih mahal itu sama lebih mahal. harga Saya yang juga pernah dapat tawaran seperti itu.
Tapi saya nggak mampu. Sekali ambil 3 kintal ya, Mbak. Waduh. Per hari. Kok Itu langganane jamur liyane sopo? kok gauman kok. Pertama langgane gauman. Ini jamur sopo dikene sakmu. Bisanya Pernah. kerja sama teman-teman yang lain kayak iya. gitu. Tapi nggak mampu. Nggak teman-teman, mampu. nggak mampu. Nggak salah dari Tuban itu yang dulu. Jadi partai besar ya Pak Iya. yo kirimnya. Artinya gini, untuk pemula-pemula itu masih terbuka lebar pasarnya. Nggih. Lumayan lah pasarnya jamur itu. Penjualannya bagus Pak. Kalau Mbak saya kisah nek HP, HP, Iya. online. karek online. Ayo monggo sing pengin merguru apa belajar. Apa Ya. ngicipi order jamur ten pundi Pak Jati alamatnya niki? Di Balongrejo Badas. Di Balongrejo Badas. Lek gak ro kok DM tak duduhi rek. Nek pengen usaha, mau belajar, Belajar sini. peh ditampung sip iki. Gratis. Gimana pengen nganggur rene tak warai. Untuk pertama pemula-pemula saya anjurkan beli backlog dulu. Nanti kalau sudah tahu hasilnya baru buat backlognya. Oh, nggih. Karena gini Mas, kalau pertama itu langsung bikin backlog, Nggih. ketika kena backlog nggak jadi, mesti down Mas Arek. Mas. Nah, ya, untuk kiat-kiati ya beli backlog dulu, dihitung dulu, wong beli backlog aja sudah untung apalagi buat. Nggih. Nah, seperti itu. Dulu saya juga beli dulu Mas. Nggih. Kalau langsung buat, kan belum tahu kendalanya lah. Nanti ketika kita buat sendiri tidak jadi 2 kali sudah kebanyakan begitu mentalnya. Nggih, Anak-anak nggih. itu. Sampun Pak Jati niki kan pun sonten, Nggih. sonten. Ya, son, Sonten nggih. nggih. Kula matur suwun bek menawi enten salah kata lare-lare kula matur ngapunten. Nggih. Alah sama-sama. Matur suwun niki pengalamannya sangat istimewa. Pelajaran juga Semoga tambah iya. lancar usahanya. Amin, amin, amin. Ya sudah, inilah percakapan kami dengan Pak Jati budidaya jamur di Desa Balongrejo. Balongrejo Oke, Badas. matur suwun Pak Nggih. Jati. Monggo, monggo. Terima kasih. Semoga terima kasih. jaya selalu. Amin, amin. Sampai jumpa di lain waktu. Ya.